Oke, coba di post dulu, Gim. Di pos apa ya? Ya, di post dulu ini recordnya. Pada kesempatan kali ini saya dan Rofi Alfigo dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi kami tentang artorologi yang akan dibacakan oleh sebelumnya. Terima kasih kepada dosen pengampu Prof. Dr. Fauzia Nuraini, Kurdi, MPH, dan Dr. Syafarudin, MKes, dan Bu Destriana, MPD. Pada presentasi kali ini, yang pertama kami akan menyampaikan materi, dan yang kedua lanjut isi tanya jawab yang disampaikan oleh Rofi Alfigo. Silakan Rofi Alfigo. Baiklah, terima kasih Alpat. Artorologi adalah ilmu yang mempelajari persediaan sendiri, merupakan hubungan antara tulang, artikulasi. Terdapat kurang lebih 200 tulang yang saling berhubungan dalam kerangka tubuh manusia. Pada sistem gerak manusia, persediaan mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya gerak manusia. Lanjut. Macam-macam artorologi. 1. Sinartrosis, yaitu persediaan yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan karena antar tulang terisi oleh bagian konsisten yang keras. 2. Amfiartorosis, yaitu hubungan yang memungkinkan terjadinya gerak yang terbatas. 3. Diartrosis, yaitu persediaan yang terjadi pada tulang satu dan tulang yang lain. Terdapat ruang yang memungkinkan terjadinya gerakan yang bebas. Gerakan-gerakan pada sendi. 1. Bergeser, berupa pergeseran antara tulang. Contohnya gerakan pada sendi-sendi di antara tulang-tulang. Carpilia dan tarsalia terjadi pada sendi geser. 2. Ekstensi, berupa gerakan pelurusan sendi terjadi pada sendi engsel. Contohnya ekstensi sendi lutut. 3. Fleksi, berupa gerakan pembengkokan sendi terjadi pada sendi engsel. Contohnya fleksi dengan jari-jari. 4. Aduksi, gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Gerakan ini berlawan dengan gerakan abduksi. 5. Abduksi, gerakan 5. Aduksi, gerakan menjauhi sumbu tubuh terjadi pada sendi peluru. 6. Rotasi, berupa gerakan berputar terjadi pada sendi putar, misalnya gerakan ketika menggelengkan kepala. 7. Sirkumduksi, gerakan di mana ujung distal satu tulang membentuk satu lingkaran, sedangkan ujung proksimalnya tetap terjadi pada sendi peluru. 8. Pronasi, gerakan memutar lengan bawah untuk membalikkan telapak tangan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah bila lengan bawah ditaruh di atas meja. Aplikasinya terhadap gerakan olahraga. 1. Mengangkat beban menggunakan alat berat yang tersedia di gym. Di gym atau melakukan senam adalah bentuk latihan kekuatan atau resistensi. 2. Push up, olahraga ini merupakan olahraga yang membutuhkan kekuatan tangan. Olahraga ini dapat membantu kamu untuk meningkatkan kekuatan otot tangan hingga punggung bawah. 3. Bersepeda. Bersepeda adalah jenis olahraga yang menyenangkan dan menyehatkan.
Di samping kamu bisa jalan-jalan di lingkungan sekitar, bersepeda dapat memperkuat otot kaki. Selesai. But Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Yang bertanya silakan raise hand. Kepada saudara kunci, silakan bertanya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya. Di sini saya akan bertanya, makanan apa yang perlu dihindari untuk mencegah nyeri sendi? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, saudara kunci. Apakah yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kayaknya tidak ada yang bertanya, cuma saudara kunci. Silakan saudara Vigo untuk baiklah, terima kasih untuk Alphard. Saya akan menjawab pertanyaan dari kunci. Makanan yang perlu dihindari untuk mencegah nyeri sendi, jawabannya tidak ada. Karena yang terpenting kita harus menjaga pola makan kita agar tidak overweight. Oke, apakah yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari Rafael Vigo? Sepertinya tidak ada ya. Saya kembalikan kepada saudara kunci. Gimana jawabannya? Apakah sudah jelas atau belum? Baik, terima kasih moderator dan Ropi Alfigo, jawabannya sudah cukup jelas. Oke, terima kasih saudara kunci. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jadi kami alihkan kepada moderator kelas Indralaya. Dipersilakan. Terima kasih moderator kelas Indralaya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Fauzia Nuraini Kurdi, MPH, Bapak Dr. Saparudin MKes, dan Ibu Destriana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Manusia dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pengertian miologi dan karakteristik otot. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Bagus Abdillah, Destiriana Putri, dan Irfan Rashad. Susunan diskusi kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk membuka diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita melepaskan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bagus Abdillah. Kepadanya dipersilakan. Maaf, yang akan disampaikan oleh Irfan Rashad. Kepadanya dipersilakan.
Oke, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya ingin membacakan pengertian miologi. Miologi adalah salah satu cabang ilmu dalam ranah anatomi makroskopia, di mana miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu mios, yang artinya adalah otot, dan logos, yang berarti ilmu. Dalam bahasa Yunani sering juga dijumpai istilah musculus yang memiliki arti yang sama, yaitu otot. Maka otot sering digambarkan dengan istilah muscle atau musculus, dan dikodekan dengan M. Miologi adalah cabang anatomi yang bertanggung jawab untuk mempelajari jaringan otot. Dua subdivisi utama dari miologi dibedakan menjadi hewan dan manusia. Otot bervariasi dalam bentuk dan fungsi. Dalam kasus manusia, otot memanjang di ekstremitas yang membuat mereka memberikan pelindungan pada sendi. Sebaliknya, mereka lebar dan rata pada batang dan menutupi rongga toraks. Tergantung pada fungsinya, itu dapat disebut sebagai otot flexor, yang memungkinkan pelenturan atau seperti bicep, atau ekstensor yang memungkinkannya untuk melebar atau seperti tricep. Di antara tujuan lain, semua ini mencerminkan bahwa objek studi miologi cukup luas. Dapat dikatakan bahwa objek ilmu miologi ini mencakup studi tentang fungsi otot, klasifikasi mereka, lokasi titik asal, dan penyisipan kondisi yang mungkin diderita di antara aspek-aspek lainnya. Slide berikutnya. Yang kedua yaitu karakteristik otot. Tiap serabut otot, banyak daripadanya dikelompokkan menyerupakan otot, memiliki 4 sifat. Yang pertama, iritabilitas. Otot memiliki kemampuan menerima dan menanggapi bermacam rangsang. Yang kedua, kontraktilitas. Bila menerima rangsang, otot memiliki kemampuan untuk memendek. Yang ketiga, ekstensibilitas. Otot memiliki sifat dapat memanjang, baik dalam keadaan aktif maupun pasif. Dan yang keempat, elastisitas. Bila otot dalam keadaan memendek atau memanjang, otot memiliki kemampuan untuk kembali pada panjangnya waktu istirahat atau bentuk normal. Next. Klasifikasi otot. Otot memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat gerak aktif. Pada dasarnya, gerakan suatu organisme dilayani oleh sel-sel otot khusus yang disebut fibra otot, sedangkan pengawasan terhadap energi penggeraknya dilakukan oleh sel-sel syaraf atau nervus. Fibra otot merupakan sel-sel excitable, artinya bahwa sel-sel otot bila dipacu akan menghasilkan suatu gerakan. Ciri khas otot adalah kemampuannya berkontraksi. Perkembangan ketegangan di dalam otot menyebabkan otot menarik ikatannya. Tindakan otot ini biasanya disebut sebagai kontraksi otot. Namun, penggunaan kata kontraksi ini membingungkan karena menyiratkan bahwa otot memendek selama aktivitas ini. Tetapi otot berkontraksi dan tidak berubah sama sekali atau bahkan mungkin memanjang. Kata yang lebih akurat untuk menggambarkan kontraksi otot adalah aksi otot. Ketika otot aktif, itu mengembangkan ketegangan dan menyebabkan adanya proses tarikan. Otot aktif dapat memendek, tetap sama, atau memanjang. McGuinness 2005, halaman 255-256. Menurut Fox, Bauer, and Voss 1988, halaman 158, kekuatan otot dapat didefinisikan sebagai kekuatan atau ketegangan otot. Atau mungkin lebih tepatnya, kelompok otot dapat melawan resistensi dalam upaya maksimal. Ada 4 tipe dasar kontraksi otot, isotonik, isometrik, eksentrik, dan isokinetik. Berikutnya dibacakan oleh Bagus Abdillah. Slide berikutnya. Apakah Bagus Abdillah ada di Zoom? Oke, baiklah, kalau tidak ada, saya sendiri lanjutkan klasifikasi otot. Yang pertama, tindakan otot adalah proses aktif yang membutuhkan energi. Wilmore and Costier 1994, halaman 32. Ada. Oke, baiklah, dilanjutkan oleh Bagus Abdillah. Lanjutan klasifikasi otot. Tindakan otot adalah proses aktif yang membutuhkan energi. Otot diklasifikasi menjadi 3 klasifikasi baik secara fisiologi maupun morfologisnya. Yaitu yang pertama, fibra otot seran lintang atau otot lurik. Fibra otot seran lintang adalah yang terbanyak di tubuh manusia dibandingkan dengan fibra otot yang lain. Otot ini tersebar di seluruh tubuh dan terutama melayani suatu
Nah, ini suatu gerakan. Yang kedua, fibra otot polos. Otot polos merupakan otot yang kontraksinya di luar dari kehendak, tak sadar dan tidak mendapat perintah. 3, fibra otot jantung. Otot ini hanya terletak di dalam jantung. Lanjut. Mekanisme kontraksi otot dapat menimbulkan gerakan. Otot harus berkontraksi atau berkerut. Dasar terjadinya kontraksi adalah asalnya elemen kontraktil otot atau aktin dan miosin sebagai respon terhadap adanya impuls syaraf motorik yang diterima oleh motor sebagai oleh motoren led yang akan menimbulkan terjadinya pemendekan fibra otot. Adanya pemendekan fibra otot akan menimbulkan pemendekan dari fasciculi yang ada akhirnya terjadilah kontraksi otot atau gerak. Kedua, kekuatan kontraksi otot bergantung pada jumlah fibra otot. Jumlah fibra otot biasanya akan sebanding dengan luas penampang transversal otot. Derajat kontraksi tergantung dari jumlah fasciculus. Kecepatan gerak yang timbul oleh suatu kontraksi otot tergantung pada insersio dengan sendi dan kekuatan gerak. Yang ketiga, tempat-tempat perlekatan otot dapat dibagi menjadi 2, yaitu origo dan insersio. Origo atau punctum fixum adalah tempat perlekatan otot yang diam, sedangkan insersio punctum mobile adalah tempat perlekatan otot yang bergerak. Baiklah, lanjutkan oleh Irfan. Mungkin dilanjutkan oleh saudari Desti, Riana Putri. Oke, terima kasih Irfan. Aksi otot. Beberapa hasil yang terdapat terjadi setelah adanya kontraksi otot, diantaranya 1. Kontraksi isometrik adalah kontraksi otot di mana panjang otot tetapi tonus atau ketegangan meningkat. 2. Kontraksi isotonik adalah kontraksi otot di mana tonus otot tetap, tetapi terjadi pemendekan otot atau panjang otot berubah. Pemendekan otot maksimal adalah separuh dari panjang semula. 3. Kontraksi tetanik adalah kontraksi otot yang terjadi terus-menerus. 4. Kontraksi ritmik adalah kontraksi otot yang berirama atau teratur. 5. Kontraktur otot adalah pemendekan otot yang bersifat permanen atau tetap, yang biasanya terjadi akibat kerusakan sistem persyarafan atau kerusakan dari struktur otot itu sendiri, misalnya luka bakar. 6. Infisiensi otot aktif adalah kontraksi otot yang terjadi apabila pemendekan otot terjadi melampaui dari pemendekan maksimal otot. Keadaan ini lebih mudah terjadi pada otot polioartikuler karena otot ini bekerja pada 2 atau lebih sendi. Insufisiensi otot pasif adalah ketegangan otot yang terjadi melebihi batas maksimal ketegangan otot. Keadaan ini pun lebih mudah terjadi pada otot polioartikuler dibanding dengan otot monoartikuler. Fungsi otot ditinjau dari fungsinya, maka otot dapat berperan sebagai 1. Otot penggerak utama, yaitu sebagai yang menghasilkan gerakan pada arah yang diinginkan. 2. Otot antagonis, yaitu otot yang berfungsi mengendalikan dan menghaluskan kecepatan atau kekuatan gerakan. Letak otot ini berlawanan dengan otot penggerak utama. 3. Otot fiksasi, yaitu otot yang berfungsi menstabilkan sendi, menjaga agar sendi tetap pada
posisinya atau tidak terlepas, memelihara sikap dan posisi sendi. 4. Otot sinergis, yaitu merupakan bentuk khusus dari otot fiksasi yang membentuk otot penggerak utama, yang membantu otot penggerak utama. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand. Kepada Adela, dipersilakan. Izin bertanya moderator, tadi kan dijelaskan sedikit tentang otot jantung. Nah, tolong jelaskan apa sih karakteristik dan ciri otot jantung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Selanjutnya, yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, mungkin saya yang ingin mengambil alih. Mungkin silakan Saudara Eriko Aziz ingin bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya. Jadi kan tadi kan di PPT Anda tadi dijelaskan bahwa pengertian otot polos adalah otot yang kontraksinya di luar kehendak, tak disadari dan tidak dapat diperintah. Nah, dari penjelasan tersebut, itu tuh bagaimana sih mekanisme kerja otot polos ini atau kerja otot polos tersebut? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, bisa ditulis di kolom chat. Mungkin selanjutnya yaitu Saudari Grace. Baik, di sini saya ingin bertanya, pertanyaan saya, berapa inti sel pada otot lurik, jantung, dan polos? Dan bagaimana persebarannya? Oke, baiklah. Mungkin Saudara Diki sebagai moderator. Oke, tunggu sebentar. Kelompok kami ingin mencari jawabannya. Izin menjawab moderator pertanyaan dari Adela. Ya, dipersilakan. Jadi tadi kan pertanyaan sebutkan apa saja karakteristik atau ciri dari otot jantung tersebut. Jadi jawabannya yang pertama itu otot jantung berbentuk panjang dan bercabang-cabang. Yang kedua, otot jantung memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah sel. Yang ketiga, cara kerja otot jantung tidak dipengaruhi oleh kesadaran tetapi oleh saraf otonom. Dan yang terakhir, otot jantung bergerak secara otomatis, tidak cepat lelah dan bereaksi lambat. Itu saja moderator. Terima kasih. Baiklah, sebelum dikembalikan kepada penanya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin menambahkan, dipersilakan. Sepertinya tidak ada.
kepada saudari Adela, apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih saudari Desti, jawabannya sudah saya pahami dan sudah saya mengerti. Terima kasih moderator. Sama-sama. Oke lah, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Eriko Aziz tadi. Apakah dipersilakan moderator? Silakan. Oke. Tadi kan di PPT dijelaskan bahwa pengertian otot polos adalah otot yang kontraksinya di luar kendak, tak disadari dan tidak dapat diperintah. Dari penjelasan tersebut, bagaimana sih mekanisme kerja otot polos ini? Otot polos memiliki mekanisme kerja yang tidak mengikuti perintah otak, layaknya otot rangka. Pasalnya, otot ini bekerja atau berkontraksi secara involuntar atau bekerja tanpa disadari dan bergerak atas berbagai rangsangan. Karena itu pula, otot ini sering disebut sebagai otot tak sadar atau otonom. Sistem cara kerja otot polos sendiri sangatlah lambat bila dibandingkan dengan otot rangka. Meski begitu, otot ini mampu bekerja secara terus-menerus dan stabil pada organ-organ di mana ia berada. Walaupun bekerja terus tanpa henti, otot polos tidak mudah untuk mengalami kelelahan seperti otot rangka. Mungkin itu saja, moderator. Baiklah. Apakah ada teman yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak. Kepada Eriko Aziz, apakah sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saudara Irfan Dasar sudah dapat dipahami. Terima kasih. Tinggal satu pertanyaan lagi. Kepada kelompok 8, apakah ingin menjawab? Oke, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Grace tadi. Ya, dipersilakan, Irfan. Berapa sih inti sel pada otot lurik, jantung, dan polos, dan bagaimana persebarannya? Kalau otot lurik memiliki banyak sel dengan letak di bagian tepi sel. Otot jantung memiliki 1 hingga 4, namun biasanya 1 atau 2 sel. Letaknya yaitu di tengah sel. Dan yang ketiga, otot polos memiliki 1 saja inti sel yang terletak di bagian tengah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin yang lain yang ingin menambahkan. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak. Kepada saudari Grace, apakah sudah bisa diterima? Baik, terima kasih moderator dan kepada saudara Irfan yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sudah dapat dimengerti. Terima kasih. Baiklah, terjawab semua pertanyaan pada sesi pertama. Kepada moderator kelas Palembang, dipersilakan untuk mengalih kalau ada yang ingin membuka sesi kedua. Kepadanya dipersilakan. Kepada moderator kelas Palembang, persilakan untuk mengambil alih diskusi kita pada pagi hari ini.
Sepertinya tidak ada. Baiklah, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak kita cukupkan saja sampai di sini. Saya kembalikan kepada Pak Syapar sebagai dosen pengampu. Kepada Pak Syapar kami persilakan. Assalamualaikum Pak Syafar. Pak Syafar. Langsung dilanjut aja Pak ya. Ya Saudara Diki, mungkin silakan disimpulkan terus langsung ditutup aja ya. Saya Pak Syafar nggak dengar itu. Yuk silakan. Terserah mau moderator kelas Palembang atau Indralaya, silakan disimpulkan dulu untuk materinya hari ini. Kemudian langsung ditutup ya. Halo Diki, Alvan. Ya. Baiklah, kita akhiri saja diskusi kita pada hari ini. Kesimpulan diskusi pada pagi hari ini yaitu berdasarkan materi di atas mengenai miologi atau otot, dapat diambil bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot. Otot bervariasi dalam bentuk dan fungsi. Dalam kasus manusia, otot memanjang di ekstremitas yang membuat mereka memberikan perlindungan pada sendi. Sebaliknya, mereka lebar dan rata pada batang dan menutupi rongga toraks. Otot memiliki karakteristik yang salah satunya adalah elastisitas. Bila otot dalam keadaan mendek atau memanjang, otot memiliki kemampuan untuk kembali kepada panjangnya waktu istirahat atau bentuk normal. Kemudian, ada klasifikasi otot yang meliputi ketiga jenis otot, yaitu otot jantung, polos, dan lurik. Kemudian ada mekanisme otot, aksi otot, atau kontraksi otot saat bereaksi, dan fungsi otot itu sendiri. Mungkin itu saja kesimpulan materi kita pada hari ini. Materi yang selanjutnya itu penutup. Untuk menutup diskusi kita pada pagi hari ini, marilah kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordnya silakan dimatikan dulu Bang Gibari.